calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Kota Serang, Provinsi Banten. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Bambang Permadi. Beliau adalah guru geografi dari SMA Negeri 2 Kota Serang. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Oke. Karena sebelum saya masuk ke dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan atau supervisi kelas, maka ada beberapa yang harus kita lakukan ya Pak. Nah gitu. Di antaranya saya akan berikan suatu pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak. Namun tujuannya adalah di sini dengan mengadakannya suatu percakapan pra-observasi, Bapak agar tahu ya bahwasanya Bapak sudah mempersiapkan apa yang akan Bapak lakukan nanti di kelas begitu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak berkaitan dengan tujuan ya Pak ya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Oke, tujuan pembelajaran saya karena di sini saya mengambil materinya tentang pemetaan. Tujuannya adalah nanti peserta didik mampu dan memahami cara membaca peta. Tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya tadi si peserta didik mampu dan memahami cara membaca peta. Bagaimana cara pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan dalam observasi tersebut? Oke, insya Allah nanti saya akan menggunakan metode kalau kami mengatakannya adalah orientering. Orientering itu bahasa sederhananya main jejak kasus. Nah, nanti mereka akan mencari tahu suatu lokasi dengan menggunakan koordinat. Oh, jadi intinya pengembangannya agar siswa mengetahui titik koordinat dengan jelas ya, jangan sampai salah begitu Pak ya. Sehingga nantinya peserta didik pada akhirnya bisa memahami cara membaca peta dengan benar, isinya ada apa saja, cara menggunakannya bagaimana, seperti itu. Baik Pak Bambang. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya ya Pak ya, mode pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya. Kira-kira seperti apa rancangannya? Oke, rancangannya tadi saya menggunakan metodenya itu orientering atau jejak kasus. Mereka nanti sebelumnya akan saya berikan terlebih dahulu LKPD-nya, lalu mereka mengamati LKPD-nya. Sebelum itu mereka melihat LKPD itu isinya apa saja. Nanti saya akan menginformasikan bagaimana cara mengisi LKPD tersebut, yang nantinya mereka diminta siswa mencari tahu suatu lokasi dengan menggunakan koordinat seperti itu. Ini termasuk mode pembelajaran apa Pak? PBL atau PJBL? PJBL. Oh, PJBL ya Pak ya? PBL. Oh, PBL. Baiklah, dengan rencana PBL tersebut kira-kira ada tidak pembelajaran yang berdiferensiasi yang akan dipakai oleh Bapak? Tentu ada. Nanti yang saya mungkin akan bermain dengan PPT juga, terus bermain dengan video juga di dalam kelas. Terus juga LKPD yang secara langsung berarti kinestetiknya juga ada, sehingga perbedaan-perbedaan itu bisa insya Allah akan dikendalikan dengan berbagai macam metodenya seperti itu. Baik Pak Bambang, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan dipergunakan oleh Pak Bambang ketika proses pembelajaran ya? Apa gitu media pembelajaran yang akan dipakai? Oke, media pembelajarannya ketika nanti di kelas saya akan menggunakan PPT. Nah, setelah itu nanti mereka diminta untuk ke lapangan dengan menggunakan LKPD seperti itu. Jadi ada LKPD, ada PPT, juga ada video, terus juga alat macam lainnya untuk pendukung kegiatan tersebut. Berarti intinya sudah berdiferensiasi sudah memang untuk pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan siswa. Baik Pak, kira-kira kapan ya Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Oke, insya Allah saya akan melakukan kegiatannya itu di hari Rabu di jam pertama dan di jam kedua di kelas 10.3 insya Allah. Ya, baik Pak, nanti kira-kira saya akan datang untuk supervisi kelas ya Pak ya. Kemudian saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Bapak. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas,
kita adakan percakapan lagi ya Pak. Oke, Tapi percakapan itu berupa sebuah evaluasi dari hasil yang telah Bapak lakukan, yang disebut dengan pasca observasi ya Pak. Nah, sebelum kita akhiri dari percakapan kita ini ya Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Oke, untuk percakapan hari ini alhamdulillahnya saya jadi mengetahui atau bisa menginformasikan apa yang harus saya lakukan ketika nanti saya di kelas, rencananya apa, modalnya apa saja, perangkatnya apa saja yang harus saya siapkan sebelum datang ke kelas atau melakukan mengajar di dalam sebuah kelas. Yang tadi diferensiasinya itu yang berbeda-beda, apa saja yang harus saya lakukan atau apa saja yang harus saya siapkan ketika nanti mengajar, seperti itu. Ya, baiklah Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya dan Siap, sudah Ibu. bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini ya Pak. Dan sampai bertemu lagi di hari Rabu ya Pak ya? Iya, insya Di Allah. hari Rabu depan kita akan bertemu, kita lihat ya pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kemudian kita nanti akan bertemu lagi di pasca observasi ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak Bapak ya. Baiklah, terima kasih. Dan begitulah hasil percakapan mengenai tentang pra-observasi yang akan kami lakukan bersama Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Siap. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Ya, oke, laki-lakinya boleh berdiri terlebih dahulu untuk mengetahui kerapian dari sikap peserta didik. Oke, boleh laki-lakinya berdiri terlebih dahulu. Oke, thank you. Boleh silakan duduk lagi. Oke, yang tidak hadir ada Alia, Anjani, dan Kanaya. Keadaannya sakit. Oke, kita sama-sama doakan kepada yang sakit, semoga diberi cepat kesembuhan agar bisa beraktivitas kembali. Amin. Ya, oke, kita sekarang masuk ke materi atau melanjutkan materi dari pemetaan, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui. Oke, tujuan pembelajaran pemetaan ini adalah untuk peserta didik nantinya mampu dan memahami cara membaca peta itu sendiri. Kenapa? Karena masalah yang terjadi di masyarakat umum ataupun bahkan dari kalian itu mengalami atau pernah mengetahui sering disasari sama Google Maps. Benar? Nah, makanya tujuan pembelajaran kali ini atau di bab ini adalah tujuan pembelajarannya mampu dan memahami cara membaca peta. Oke. Karena apa? Yang tadi masalahnya adalah katanya disasarin sama Google Maps. Nyatanya bukan Google Maps yang salah, tapi user dan GPS-nya. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan kok Google Maps-nya salah, tapi kita belum mengetahui cara membaca peta, gitu ya? Ya, oke. Mereview dari pertemuan sebelumnya bahwa peta itu adalah gambaran rupa bumi dalam bentuk bidang datar dengan menggunakan skala dan juga proyeksi. Oke, di pertemuan kemarin kita sudah membahas hal-hal tersebut. 1 derajat itu ada berapa kilo? 111 kilo atau 60 detik, 60 menit. 1 menitnya berapa kilo? 1,85 km atau 60 detik. Saya turunin menjadi meter. 100.850 meter. Untuk dijadikan detik berarti dibagi 60, ketemu 30,8 meter. Oke. Sekarang 1 derajat itu berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik.
Oke, di dalam geografi ada letak astronomi itu lintang dan bujur, cara membacanya ada derajat, ada menit, ada detik. Contohnya 6 derajat bintang utara 9 menit 35 detik. Nah, derajat di sini dengan lambang 0 kecil di atas. Menit di sini dilambangkan kutip 1, detik itu dilambangkan kutip 2. Nah, di mana tadi ketika dia lebih dari 60 maka akan berpindah menjadi ke depannya. Misal contoh 65 detik 9 menit 6 derajat. Benar atau salah kalau seperti ini? Berarti seharusnya bagaimana? Atau kalau dijadikan yang paling benarnya di mana? 5 detik 10 menit 6 derajat, gitu ya. Karena apa? Setiap 60 detik akan berpindah menjadi menit, gitu ya. Oke. Contohnya lagi 6 derajat 77 menit 35 detik. Nah, kalau kayak gini kan salah. Yang benar gimana berarti? 7 derajat 17 menit 35 detik. Karena setiap menit dan detik itu adalah 60, tidak lebih dari 60. Ketika lebih dari 60, maka dia berpindah ke depannya, gitu ya. Sama halnya seperti jam. Tidak mungkin di jam itu ada 70 detik, itu tidak ada. Karena kalau misalkan 70 detik berarti artinya 1 menit 10 detik, gitu ya. Oke. Sekarang kita akan atau saya akan mencoba yang saya pilih dari saya, gitu ya. Dari saya pilihnya. Oke, kenapa? Dengan alasan karena saya meyakini yang ketua kelompok itu nantinya mampu untuk menaungi rekan-rekannya dan mengetahui karakteristik dari teman-temannya sehingga bisa untuk membantu, gitu ya, untuk menghindari dari yang unggul-unggul, kelompok unggul aja, gitu ya. Oke, kelompok pertama dinaungi oleh Bagas, kelompok kedua Bagus bagus. Kelompok ketiganya ada Ataya. Anastasia. Ada lupa. Kelompok keempatnya coba Aditya. Bagas di sana, Bagus di sini, Anastasia di sini, Aditya di sini. Nanti megang kelompok masing-masing. Boleh langsung ke tempat duduk sana untuk ketua kelompoknya berpindah. Oke, bawa penggaris kan sudah diinformasikan bahwa untuk membawa penggaris, pensil yang tajam dan juga penghapus. Oke, boleh dipegang LKPD-nya. Oh, dari kuning juga, oke. Ini Anastasia. Udah dipilih? Pilihnya apa atau empat? Oh, 4. Sudah pegang? Sini sudah pegang LKPD-nya? Sudah dipilih? Sebelah sana? Sudah? Kertasnya amat apa yang 4? 4, oke. Bagus. Oke, pertama dilihat dulu yang lembar kedua yang kalian kemarin sudah saya kirimkan, lembar kedua. Bagaimana cara mengetahui atau bagaimana cara kalian mengerjakannya? Oke, di sana yang kedua yang A, tentukan koordinat dan nama tempat. Nantinya kalian ketika di suatu tempat tersebut namanya apa, koordinatnya berapa. Tapi nanti kita akan ke lapangan langsung.
Terus yang kedua, B-nya, bagaimana kalian cara mencari titik tersebut? Nanti kalian tulis bagaimana caranya tuh. Kalian bisa sampai ketemu titik tersebut. Koordinat berapa di lokasi tersebut. Gitu ya. Oke, Bang? Cara mengerjakannya? Oke. Kalau kayak gitu, kita sekarang sama-sama ke panggung lapangan. Kita sama-sama ke panggung lapangan untuk mengerjakan secara di luar kelas. Oke, boleh silakan kita sama-sama ke sana. Apa itu keterangannya? Sage ini Lapangan basket. Kalau yang warna pink? Lapangan voli. Yang warna abu-abu. Oke, sesuai atau tidak penampakan di realita dengan di petanya? Oke, sesuai ya. Sekarang tugas kalian cari titik koordinat area panggung ini. Cari titik koordinat atau tentukan titik koordinat area panggung ini. Boleh satu orang yang mengomando atau yang dikerjakan di satu tempat saja. Misalnya kelompok lain membantu. Mana satu orang mulai satu caranya adalah kalian garis dulu intan dan bujurnya. Kalau tidak ketemu saling bersilangan. Berarti gimana tadi di kelas caranya? Iya betul yang gue sama Senti nih. Di garis dulu ya. Kan atas sama bawah garis sama. Sebagai loper nih. 2,5 cm ini bagus. 2,5 apa 2,4? 2,4. Berarti untuk menentukan di garis dulu aja lintang sama bujur. Kalau tidak ketemu, baru nanti dibagi lagi kayak tadi. Gitu. Apa yang lagi udah? Gimana coba dikerjakan tengah-tengah saja biar dipul. Ininya digarisin dulu. Ini antara ininya dulu. Ini garis sama ininya. Jadi baru Diginiin. iya, Ini sama ini gitu. Ini sama ini apa sih? ini digarisin aja. Nih, di sini kan nih. Dari sini sama sini ada garis kan, no? Disambungin. Tapi ini mah tidak. Itu yang warna biru. Sesuaikan garisnya di sini. Nah, ini di sini garisnya sesuaiin. Tarik garis. Gitu. Satu bawah aja, satu bawah. Oke. Nah, ini melenceng nih. Sini. Itu coba ini. Kalau lu garis ini gua. Oke. Kita balik lagi ya. 6 derajat. 9 menit. 8,75. 64. Gerak-gerak tadi ketemu 75. Sesuai nggak? Oke. Satu lagi, 6 derajat. 9 menit. 36 detik. Berarti betul jawabannya. Oke, sini dulu. Berarti artinya di peta dengan titik kenyataan dan divalidasi dengan menggunakan aplikasi itu adalah sesuai valid. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, balik lagi dulu ya. Balik lagi di sana. Udah, berapa jawabannya? Apa? 106 derajat 9 menit 30 detik. Tulis dulu sini dulu. Sini dulu. 100 berarti kita gimana? Di sananya. Salah lihat.
Oke. Titik ini adanya di mana panggung ini? Silakan ke sana. Ya, oke. Sekarang kita waktunya evaluasi apa yang kita dapatkan atas pembelajaran hari ini. Saya boleh minta satu siswa untuk menceritakan apa yang didapatkan tentang pelajaran geografi pada pertemuan hari ini. Boleh, silakan. Bagus atau Bagas? Bagus atau Bagas? Bagus, silakan Bagus. Mana Bagus? Silakan Bagus. Boleh ke depan menceritakan apa yang didapatkan hasil pembelajaran hari ini. Saya mau menceritakan tentang hasil pembelajaran yang kita dapat di hari ini. Pertama, kita dapat mengetahui posisi sebuah tempat melalui koordinat yang kita hitung dari peta yang dikasih oleh Pak Bambang. Oke, terus apa lagi? Apa lagi, silakan. Selain kita belajar tentang koordinat, kita juga bisa sambil bermain. Karena tadi mencari suatu lokasi dengan menggunakan koordinat yang di peta tadi. Salah satunya yang paling menyenangkan adalah mencari pesawat kertas. Krunya terbang kali mendarat. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Oke, boleh satu lagi perempuan yang pakai masker, Anastasia. Bener ya? Dia bulu coba dulu maskernya, boleh. Lagi sakit atau gimana? Oke, boleh ke depan dulu. Untuk menginformasikan, merefleksikan apa yang sudah didapatkan hari ini. Jadi sudah saya merefleksikan pelajaran hari ini didapat, yaitu kita dapat menemukan suatu tempat dengan mengetahui koordinatnya, dan juga kita dapat yang kita pelajari itu dapat menghitung posisi suatu tempat. Sudah? Oke, terima kasih. Nah, oke, atau bisa saya simpulkan pada akhirnya kalian sudah bisa membaca peta itu sendiri. Apa yang ada di peta dengan kenampakannya itu kalian sudah mengetahui. Karena apa? Yang di peta informasinya ada di legenda dan kita secara real kita berada di langsung di sana untuk mengobservasi ataupun mengorientari. Oke, berikut juga tadinya kita sudah di sana sudah bisa mengetahui cara menentukan sebuah lokasi dengan menggunakan koordinat. Dan tadi ketika yang poin kedua kalian sudah mengetahui lokasinya, tanpa sadar kalian tahu jalan mana yang harus kalian lakukan. Karena kalian sudah tahu titiknya di mana, ada apa saja di sana. Jadi sehingga tidak mungkin bisa disasarin lagi dengan menggunakan map. Itulah akhir dari pembelajaran bisa membaca peta yang nantinya juga akan kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Akhirul kalam, tetap semangat dan terus berusaha. Jangan lupa senyum tentunya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak. Di sini kembali lagi pada kegiatan pasca observasi, di mana setelah melaksanakan pra observasi dan observasi, maka pada hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Dan saya kembali lagi bersama Bapak Bambang, yaitu rekan sejawat saya. Ya, Pak Bambang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan di sini juga ada pengajar praktik saya, di mana Bapak Ahmad Jumaidi FPD telah hadir sebagai pengamat nanti, ya Pak Ahmad Jumaidi. Ya, selamat datang. Ya, semoga kita dapat bekerja sama dengan baik. Baiklah, mengenai tentang pasca observasi yang telah dilaksanakan oleh Bapak Bambang di waktu hari Rabu, ya Pak Bambang. Ya. Bagaimana perasaan Pak Bambang setelah melaksanakan pembelajaran? Kira-kira bagaimana? Oke, pertama tentu
di supervisi itu seperti halnya dengan guru-guru yang lain, gitu ya. Dalam artinya sedikit gugup ataupun sedikit was-was atau wah kayak gitu ya, gitu. Itu normal menurut saya. Tapi memang hasil dari pas lagi observasi yang saya ambil itu memang ada beberapa kekurangan yang terjadi. Salah satunya ketika pas lagi terjadinya atau pelaksanaan itu dilaksanakan, memang ada beberapa siswa yang tidak mengikuti atau tidak fokus atau tidak mengikuti kegiatan atau tidak menjalankan apa yang dilakukan oleh saya ataupun dengan mengikuti teman-teman yang lain. Ya, Itu memang sebentar. itu seperti itu. Ya sebentar Pak ya. Tadi kan begitu ya menurut Bapak hasilnya. Tapi menurut Bapak bagaimana prosesnya ketersesuaian dengan rencana yang telah dilaksanakan, yang telah dibuat oleh Bapak itu jadi terlaksana atau tidak gitu? Oke. Sesuai dengan rencananya. Terlaksana, tersesuai ya, tapi memang ada sedikit yang di luar dari dugaan. Kalau untuk terlaksana sudah sesuai dengan perencanaan, sudah sesuai dengan sebelum pelaksanaan itu perencanaan apa saja dan dilakukan dengan sesuai. Tapi memang pas lagi di kenyataannya ada beberapa yang sedikit di luar dari dugaan. Mungkin ya dari poin angka 1 sampai 10 kira-kira itu termasuk ke dalam nilai yang mana ya? Rencana yang telah dilaksanakan. Kalau menurut saya sendiri sih 8 kayaknya menurut saya. 8. Karena memang lebih banyak yang antusias, tapi meskipun ada beberapa siswa yang tidak mengamati atau tidak mengikuti dari kegiatan pelaksanaan itu sendiri. Ya, baiklah. Tadi kan di posisi 8 ya, kemungkinan masih ada 2 lagi nilai yang untuk menuju sempurna, untuk maksudnya disesuaikan dengan apa yang direncanakan oleh Pak Bambang, menghasilkan atau ketercapaian tersebut. Nah, kira-kira dari 2 tersebut nanti apa yang akan dilakukan oleh Pak Bambang untuk mencapai nilai 10 tersebut? Gitu. Mungkin juga memang ada beberapa kendala-kendala kayak misalkan mungkin dia tidak sesuai dengan metodenya atau memang moodnya lagi kurang. Nanti rencana saya adalah ketika saya di kelas saya akan melakukan menggunakan LKPD atau lembar kerja siswa di kelas untuk lebih mensempurnakan lagi. Ketika memang tadi ada metode-metode yang mungkin dia tidak sesuai di lapangan atau kemarin di orienteering, nah nanti pas lagi di kelas secara tertulis atau memang secara dengan LKPD itu sendiri untuk menyempurnakan dan lebih mematangkan kepada yang belum mengerti. Nah, jadi nanti saya dengan menggunakan LKPD. Tambahannya begitu Tambahannya ya, itu seperti untuk itu. rencana tindak lanjut ke depan. betul. Tapi mungkin adakah yang mau ditambahkan? Karena menurut saya ketika di lapangan itu Pak Bambang sudah bagus ya, di mana memang anak-anak akhirnya ikut di dalam suatu kegiatan yang langsung pada kenyataan atau real yang dilakukan oleh siswa. Biasanya kan seperti itu ya, mencari letak atau posisi di mana mengikuti Google Map begitu kan. Nah, cuma tadi itu masih ada kendala gitu kan ya, ada suatu yang kurang memuaskan lah gitu ya bagi Pak Bambang. Kira-kira apa rencananya agar ya kegiatan tersebut tuh bisa dilakukan dengan baik gitu? Sebetulnya udah bagus, cuma maksudnya agar lebih baik lagi atau lebih bagus untuk dilaksanakan, ada nggak rencananya untuk memperbaiki penugasan yang berada di lapangan tersebut? Oke. Enggak, saya akan mengulas kembali ya tentang kejadiannya. Itu kan berkelompok ya siswanya. Namun ketika mereka mencari letak atau posisi yang diinginkan oleh Pak Bambang, ada sebagian siswa yang tidak sampai kepada tujuan dan mereka agak lambat lah dibilangnya, entah mereka karena tidak paham atau mereka memang bingung apa yang akan dilakukan. Nah, agar tidak terjadi hal seperti itu, apa rencana Pak Bambang gitu agar semua juga ikut, semua aktif di dalam kegiatan tugas tersebut? Saya memang tadi rencananya saya ingin membuat LKPD. Nah, LKPD-nya sebenarnya sama seperti kayak di lapangan, hanya saja untuk lokasinya saya rubah. Dalam artinya dekat-dekat dengan kelasnya atau lebih intensif kepada siswanya itu sendiri, lebih ke fokus kepada siswa yang tadi kurang atau yang tidak mengamati, sehingga saya bisa langsung menunjukkan kepada mereka atau si dia atau siswa itu sendiri untuk lebih intensif pemerhatiannya lagi. Nah, mungkin memang ada kekurangannya ketika di lapangan saya tidak memerhatikan dia peserta didik karena memang segitu banyak gitu. Ada beberapa yang tertinggal atau yang tidak fokus dengan karena begitu menariknya sehingga tertinggal. Nah, mungkin rencananya ketika nanti di kelas dengan menggunakan LKPD tapi dengan
intensif lagi ke siswa yang kurang itu, yang tidak memperhatikan, dengan titik lokasi yang dekat dengan Yang dekat, sekolah, ya. dekat dengan kelasnya itu Dekat sendiri. kelasnya. Jadi mempunyai tugas yang sama, Ya. hanya sasaran atau lokasi yang betul. ditujunya adalah lebih dekat Ya, gitu ya, betul. agar bisa termonitor ya Betul. oleh Pak Bambang. Kalau misalkan ada rencana lain nggak selain itu? Rencana lain ya mungkin nantinya dengan menggunakan LKPD, membuat sebuah LKPD yang pada dasarnya tujuan dari LKPD-nya itu bisa merangkum dari apa yang didapatkan ketika kemarin gitu. Untuk lebih menyempurnakan lagi atau lebih memahami lagi si siswa. Kayak misal contoh, nantinya saya akan membuat LKPD terkait dengan lintang dan bujur, terus juga membuat sebuah titik lokasi, misal contoh sebuah pertanyaan, misal lokasi A, koordinata berapa, itu untuk lebih menyempurnakan lagi atau lebih memahami lagi kepada siswa-siswa yang sudah diajar. Baiklah, itu termasuk dengan RTL ya, Ya. rencana tindak lanjut yang akan Pak Bambang lakukan di proses pembelajaran di kemudian hari. Nah, setelah ada RTL begitu, kira-kira ya mudah-mudahan sih semuanya rencana di Amin. rencana yang di Pak Bambang sudah ada di dalam pemikiran Pak Bambang, dituangkan kemudian Pak Bambang akan melakukannya, mudah-mudahan berjalan dengan baik Amin. gitu ya Pak Bambang. Mudah-mudahan ya Pak Bambang. Amin. Nah, dengan pertemuan kita pada pasca observasi ini ya, kira-kira apa yang dirasakan oleh Pak Bambang akhirnya? Kalau boleh jujur gitu ya, dari sebelum observasi, pas lagi observasi, dan pasca observasi, ini banyak banget nih ilmu-ilmu yang bener-bener saya pun juga kan tidak mungkin sombong juga gitu ya, dalam arti saya juga butuh koreksi ya. Nah, di sini saya mendapatkan evaluasi dan tambahan masukan karena hasil dari observasi dan pasca observasi, sehingga saya bisa merencanakan apa sih kekurangan saya ketika pas lagi observasi atau pas lagi pelaksanaan pembelajaran, sehingga saya bisa merubah atau menambahkan metode-metode agar lebih baik dan lebih siswa itu lebih memperhatikan lagi. Kayak misal contoh tadi ada angka dua atau ada dua orang atau beberapa orang yang tidak mengamati, karena after dari observasi ini saya jadi bisa mengetahui Ternyata gitu. ternyata berarti nanti saya kedepannya nih harus menutup kekurangan-kekurangan saya, metodenya harus lebih baik lagi atau harus diperhatikan lagi, karena memang ya tadi alhamdulillahnya sudah diberikan masukan atau sama-sama mengoreksi diri saya sendiri dan juga dibantu oleh ibu. Terima kasih ya Pak Bambang. Ya, dari hasil catatan sih memang seperti itu, masih ada kelemahan dalam hal dimana ternyata masih banyak siswa juga yang akhirnya tidak termonitor oleh Pak Bambang. Nah, kemudian tadi Pak Bambang sudah mengatakan akan ada suatu rencana di mana LKPD-nya akan diperbaharui dengan memberatkan atau memfokuskan kepada area-area terdekat ya agar bisa termonitor. Gitu kan ya, itu rencananya. Kemudian untuk yang rencana di awal proses kegiatan pembelajaran yang pernah saya tanyakan atau saya ada dapat penilaian di mana tentang awal untuk benar-benar siswa bisa mempersiapkan diri atau dalam KSE ya, gimana untuk bisa kesadaran diri siswa itu bagaimana itu Pak Bambang? Nah, ada satu lagi masalah saya lupa itu. Nah itu karena memang kan di awal pas di observasi itu mereka buat emosional ya, itu memang ada kekurangan, dalam artinya saya hanya laki-laki saja yang diminta untuk berdiri untuk merapikan baju, terus juga dia untuk kedisiplinan juga, tapi memang ada yang perempuannya yang tidak tergambarkan atau tidak terlihatkan atau tidak diperhatikan. Nah, mungkin nantinya ke depannya mungkin dengan ice breaking atau dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kayak misal contoh motivasinya apa gitu, misal contoh, atau dengan yang setidaknya emosinya atau hatinya lebih muncul atau lebih atau kayak oh ya saya siap untuk melakukan pembelajaran, dan setidaknya seperti itu nanti, karena memang kekurangannya di perempuan yang tidak. Ya, mungkin ada rencana pula ya nanti ya, apa tuh rencananya kira-kira? Ya, rencananya mungkin membuat sebuah ice breaking atau misal contoh perempuannya ditanyain satu persatu sudah makannya apa, nah, gitu kan, itu salah satu contoh emosionalnya dia lebih siap atau oh saya siap untuk belajar. Ya, terima kasih Pak Bambang. Semoga dengan hasil pasca observasi pada hari ini bisa membuat Pak Bambang merencanakan tindakan-tindakan lanjut yang akan Pak Bambang laksanakan nanti ya.
sebuah catatan untuk menjadi lebih baik lagi ketika melaksanakan proses pembelajaran. Terima kasih Pak Bambang Siap, hari Ibu. ini ya. Siap. Terima kasih untuk semuanya. Begitulah hasil pasca observasi beserta dengan Pak Bambang, guru geografi SMA Negeri 2 Kota Serang. Terima kasih.